Pemerintah baru aja nih meluncurkan status kepegawaian baru, namanya PPPK Paruh Waktu. Nah, ini langsung memicu satu pertanyaan besar yang ada di benak banyak orang. Apakah ini semacam tiket emas buat jadi pegawai tetap? Atau ya cuma kontrak sementara aja? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng jawabannya langsung dari sumber resminya. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang paling penting buat jutaan tenaga non-ASN di luar sana. Apakah status PPPK Paruh Waktu ini adalah pekerjaan pemerintah yang sifatnya permanen? Jawabannya singkat dan tegas, tidak. Status ini adalah kontrak kerja yang durasinya cuma 1 tahun, tapi bisa diperbarui. Nah, pertanyaannya, apa sih arti bisa diperbarui ini dalam prakteknya? Yuk kita selami lebih dalam lagi. Oke, di bagian pertama ini mari kita bedah dulu inti dari status PPPK Paruh Waktu ini. Kita bakal lihat kenapa ini murni sebuah kontrak dan bukan jalur otomatis menuju status pegawai tetap. Jadi, apa sih sebenarnya PPPK Paruh Waktu itu? Kalau kita lihat definisi resminya, ini adalah status pegawai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, kata kuncinya ada di sini nih, perpanjangan kontraknya itu bergantung pada kriteria-kriteria spesifik yang dievaluasi setiap tahun. Dan ini penting ya, ini bukan interpretasi kita, tapi pernyataan langsung dari Kementerian Pan-RB. Seperti yang bisa Anda lihat di kutipan ini, skemanya adalah kontrak yang diperbarui setiap tahun. Jadi ini penegasan resmi biar nggak ada lagi salah paham. Sekarang, yuk kita lihat aturan mainnya. Gimana sih sebenarnya proses perpanjangan kontrak tahunan ini berjalan? Dan yang juga penting, gimana hubungannya dengan batas usia pensiun yang sering disebut-sebut itu? Nah, ini dia nih yang menarik. Setiap tahun ada 3 gerbang yang harus Anda lewati supaya kontrak bisa diperpanjang. Pertama, kinerja Anda dievaluasi. Kinerjanya bagus nggak? Kedua, instansi tempat Anda bekerja akan menilai apakah mereka masih butuh posisi Anda. Dan yang ketiga ini juga krusial, ada nggak anggarannya? Kalau salah satu dari 3 ini aja nggak terpenuhi, ya kontrak Anda beresiko tidak diperpanjang. Nah, ini dia nih yang sering bikin bingung. Di satu sisi ada kontrak 1 tahunan, tapi di sisi lain ada batas usia pensiun 58-60 tahun. Jadi mana yang benar? Poin yang paling penting untuk dipahami adalah ini. Batas usia pensiun itu batas maksimal pengabdian, bukan jaminan kerja sampai usia segitu. Keamanan kerja Anda yang sebenarnya itu dievaluasi setiap 1 tahun sekali lewat perpanjangan kontrak. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, keamanan kerja Anda sebagai PPPK Paruh Waktu itu sangat bergantung pada 3 hal utama. Performa kerja Anda, kebutuhan instansi, dan ada atau tidaknya anggaran. Dan semua ini sudah diatur secara resmi dalam keputusan Menpan-RB. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya. Kita lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kebijakan ini sampai muncul? Ini semua sebetulnya adalah bagian dari upaya pemerintah buat menyelesaikan tantangan besar terkait tenaga non-ASN yang masalahnya udah berjalan puluhan tahun. Lini masa ini menunjukkan kalau kebijakan ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Perjalanannya panjang, dimulai dari tahun 2005. Terus di 2014 ada undang-undang yang membatasi status pegawai pemerintah cuma jadi PNS dan PPPK. Puncaknya di 2022, waktu pendataan menemukan ada 2,3 juta tenaga non-ASN. Dan sekarang di 2024, angkanya tersisa 1,7 juta yang masih menunggu penataan status. 1,7 juta. Ini bukan angka yang kecil teman-teman. Ini adalah skala masalah yang coba diselesaikan oleh pemerintah. Angka ini nunjukin betapa banyaknya tenaga kerja di instansi pemerintah yang statusnya selama ini belum jelas dan butuh solusi. Nah, kebijakan PPK Paruh Waktu ini adalah salah satu alat untuk menata jumlah yang masif ini. Grafik ini nunjukin progres yang udah dicapai. Dari angka yang tadinya lebih dari 2,3 juta di tahun 2022, jumlahnya berhasil ditekan jadi 1,7 juta di tahun 2024 lewat berbagai seleksi ASN. Tapi ya perjalanannya jelas masih panjang untuk menata sisanya. Jadi apa sih tujuan akhir dari kebijakan ini? Sebenarnya ada 2 sisi. Buat pemerintah dan instansi, kebijakan ini memberikan fleksibilitas untuk mengatur kebutuhan pegawai sesuai anggaran dan kinerja. Di sisi lain, buat jutaan tenaga non-ASN, ini adalah jalur resmi untuk dapat status dan perlindungan hak yang mungkin selama ini nggak mereka miliki. Baik, di bagian terakhir ini, kita kembali fokus ke Anda. Apa arti semua ini buat perencanaan karir Anda, baik sebagai calon ataupun yang sudah menjadi PPPK Paruh Waktu? Jadi, apa yang paling penting untuk Anda ingat? Pertama, ini bukan jaminan kerja sampai pensiun. Kinerja tahunan adalah kunci utama Anda.
Tapi ada sisi positifnya juga. Ini adalah pintu masuk yang formal ke dalam layanan pemerintah yang bisa jadi berpotensi membuka peluang untuk jadi pegawai penuh waktu di masa depan. Memahami sistem ini adalah kunci untuk merencanakan langkah karir Anda selanjutnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Sistem ini jelas memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya, apakah kontrak yang dievaluasi setiap 1 tahun itu benar-benar menawarkan rasa aman yang sejati bagi para pekerjanya? Nah, ini adalah inti dari perdebatan kebijakan ini. Dan jawabannya akan sangat menentukan masa depan jutaan orang.